Oke, selanjutnya teman-teman. Jadi karakteristik untuk kapan kita gunakan M kali C delta T atau rumus Q sama dengan M kali L itu tidak cuma dari teori ini saja teman-teman. Jadi misalnya kalau suhu berubah MC delta T, kalau wujud berubah M kali L ya. Ada juga ya kadangkala soalnya itu diketahuinya dalam bentuk grafik teman-teman. Jadi di sini analisa grafiknya ya. Analisa grafik ya, grafiknya itu antara suhu terhadap kalor gitu ya. Jadi kalau diberikan grafik suhu terhadap kalor ya, di sini di atasnya biasanya suhu dalam Celcius, kemudian yang kanan ini kalor dalam joule atau kalori, terserah ya. Nah, kalau ada grafik ya, misalnya kita ambillah suatu grafik yang dari bawah gini ya, dari bawah naik, kemudian lurus, naik lagi, lurus, naik lagi, misalnya gini ya. Nah, ini adalah kita ambil grafik yang paling mudah itu adalah air gitu ya teman-teman ya. Ingat teman-teman, air itu ada dua titik kritisnya, yaitu 0 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius ya. 0 ini adalah suhu ketika dia membeku, namanya titik beku. Ini nanti dia apa istilahnya, mendidih ya. Jadi ada titik beku, ada titik didih gitu ya. 0 itu di mana? 0 itu udah pasti di sini ya, 0 derajat. Kemudian 100 itu lebih kurang di sinilah ya. Nah, ini adalah 100 derajat. Nah, jadi pada suhu di bawah 0 teman-teman, untuk air ya, ini khusus untuk air ya. Kalau zat lain beda lagi, kalau minyak, alkohol ya tentu beda. Untuk air di bawah 0 ya, selama suhunya masih di bawah 0, ini bentuknya es. Selama suhunya nanti dari 0 ke 100 ya. Jadi 0 sampai ke bawah itu terserah sampai berapa, itu pasti bentuknya es. Tapi kalau 0 ke 100 bentuknya air. Kemudian di atas 100 sana sampai ke atas sampai 150 sampai 180 ini bentuknya gas. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ada 3 fase air ya, ada bentuk es dari 0 sampai bawah sampai minus sekian. Nah, ini anggap aja misalnya di bawah sini itu minus 10 gitu ya. Kemudian dari 0 ke 100 itu bentuknya air, cair, kemudian 100 ke atas bentuknya gas. Nah, berarti teman-teman ada fase perubahan bentuknya. Perubahan bentuknya di mana? Di sini nih, yang garis lurus. Jadi kalau garisnya lurus, ini berlaku Q sama dengan M kali L. Ya, di sini lagi fase perubahan es menjadi air. Jadi ini disebut dengan mencair. Ya, kemudian di mana lagi terjadi perubahan wujud? Di sini nih. Jadi perubahan wujud itu tandanya ketika garisnya lurus gitu ya. Nah, ini berlaku lagi Q sama dengan M kali L. Nah, ini berubah dari air menjadi gas ya, atau uap air ya. Menjadi gas atau uap air. Nah, ini kita sebut sebagai menguap. Menguap gitu ya. Oke, jadi kalau nanti diketahuinya grafik kapan pakai M kali L, kapan pakai M kali C, itu lihat aja grafiknya lurus atau miring. Nah, kalau yang miring ini, nah itu baru pakai yang Q sama dengan M kali C kali delta T ya. Kemudian yang miring ini juga sama, yang miring ini juga sama. Cuman bedanya apa? Kalau yang di bawah ini ya, yang di bawah ini dia masih dalam bentuk es, berarti C-nya ini adalah kalor jenis es. Ya, kemudian yang di sini itu nanti juga Q sama dengan M kali C kali delta T. C-nya adalah kalor jenis air gitu ya. Kalor jenis air. Jadi ini biasanya kalau jenis es, kalau jenis air itu diketahui dalam soal. Kemudian yang di sini juga sama, Q sama dengan M kali C kali delta T. C yang di sini malah kalor jenis gas gitu ya, atau kalau jenis uap air. Ya, kalau jenis uap air. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi
Kapan pakai MC delta T, kapan pakai M kali L. Kalau diketahuinya grafik, lihat aja grafiknya lurus, pakai M kali L, grafiknya miring, pakai M kali C kali delta T. Ya, kemudian dilihat fasenya. Oh, lagi fase S. Ya udah, C-nya kalau jenis S. Lagi fase air. Oh, C-nya kalau jenis air. Nah, termasuk M kali L, teman-teman ya. M kali L kan ada dua nih rumusnya nih. Ada yang ketika S menjadi air, ada yang ketika gas air menjadi gas. Nah, ini juga beda nanti teman-teman ya. Kalau yang L di sini itu disebut kalor lebur. Kemudian kalau yang L, M kali L ketika berubah menjadi air menjadi gas, ini disebut kalor uap. Nah, ini semuanya tetapan-tetapan yang diketahui teman-teman. Oke.